Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Langit porong pagi itu berwarna abu-abu, menggantung rendah seolah siap menumpahkan hujan. Bayu menatap jauh ke arah semburan lumpur yang terus menggelegak, memuntahkan lumpur panas yang mengalir tanpa henti sejak bertahun-tahun lalu. Ratusan rumah, sawah, dan ladang telah tenggelam di bawah lumpur itu, bersama mimpi dan harapan ribuan keluarga. Udara di sekitar terasa berat dan lengket, membawa bau aneh yang mengingatkan Bayu pada tanah basah yang terbakar. Bayu menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa getir yang selalu muncul setiap kali ia mendekati area ini. "Kau masih sering datang ke sini, Bei?" tanya Nia, teman masa kecilnya yang ikut berdiri di sebelahnya, memandangi semburan lumpur itu dengan mata berkaca-kaca. Nia juga kehilangan rumahnya, persis seperti kebanyakan warga lainnya. Bayu mengangguk pelan, matanya masih terpaku pada semburan lumpur. "Entahlah, Nia. Rasanya ada sesuatu yang belum selesai di sini. Aku tak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja. Bukannya kita semua ingin melupakan ini, Bei? Lumpur ini sudah menghancurkan segalanya. Rumah, ladang, keluargaku, semua hilang." Suara Nia mulai bergetar, dan Bayu bisa merasakan kepedihan yang menyesakkan dalam setiap kata yang diucapkannya. Bayu menoleh, menatap wajah Nia yang tampak lelah dan penuh kesedihan. "Aku tahu, tapi mungkin ada yang bisa kita lakukan. Aku merasa seolah ada sesuatu yang menunggu untuk kita temukan." Nia mengerutkan kening, lalu tertawa kecil meskipun suaranya terdengar getir. "Apa yang bisa kita lakukan, Bei? Kau berpikir kita bisa menghentikan semburan lumpur ini? Kita ini siapa?" "Aku tidak tahu, Nia," jawab Bayu sambil menatap kembali ke arah lumpur. "Tapi aku sering bermimpi. Mimpi tentang seekor ular besar yang keluar dari perut bumi. Dia mengatakan dia bisa menghentikan ini semua." "Ular besar?" Nia tertawa lagi. Kali ini terdengar lebih miris. "Bei, kau terlalu banyak mendengar cerita nenek moyang kita. Itu cuma mitos." Bayu diam sejenak. Ia tahu kedengarannya gila, tapi mimpi itu begitu nyata. Bayu ingat dengan jelas bagaimana ular besar itu melilit semburan lumpur dalam mimpinya, menghentikan laju lumpur yang mematikan itu. Dalam mimpinya, ia bisa merasakan ketenangan yang menyelimuti seluruh porong, seolah-olah semuanya akan baik-baik saja. Tapi mimpi ini terasa berbeda. "Nia, aku merasakannya. Aku bahkan bisa mencium bau lumpur dan merasakan panasnya," ucap Bayu dengan nada serius, berharap Nia bisa mengerti. Mungkin kita harus mencoba memanggilnya." "Bagaimana caranya? Apa kita akan menggelar ritual?" Nia menatap Bayu dengan tatapan skeptis. Bayu tersenyum tipis. "Mungkin tidak sesederhana itu, tapi aku menemukan beberapa catatan tua di rumah kakek. Dia pernah bilang, jika kita membutuhkan bantuan dari leluhur, kita bisa memanggil mereka melalui tanda-tanda tertentu." "Kakekmu, Bei? Bukankah dia dukun desa dulu? Semua orang bilang dia bisa bicara dengan arwah leluhur," gumam Nia sambil mengingat kenangan masa kecilnya. Bayu mengangguk. "Iya, dan dia selalu bilang bahwa porong ini dijaga oleh makhluk yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Menurutnya, ada ular besar yang pernah membantu leluhur kita menjaga tanah ini dari bencana." Nia terdiam, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Kalau begitu, aku ikut denganmu, Bei. Meski aku tak yakin kita bisa memanggil ular raksasa dari legenda, tapi kalau kau percaya, aku juga akan mencoba percaya." Malamnya, Bayu dan Nia mengumpulkan beberapa warga yang mereka percaya, termasuk Pak Suryo, tetua desa yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat dan ritual kuno. Mereka berkumpul di tepian lumpur, membentuk lingkaran kecil, dan mulai melakukan doa bersama, memohon agar Allah memberikan tanda. Suara mereka berbisik pelan,
terdengar samar-samar di antara bunyi lumpur yang menggelegak. Bayu menutup matanya, merasakan hembusan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan kehadiran yang asing, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang mendengarkan. Ia berdoa dalam hati, memanggil ular yang ada dalam mimpinya. "Kami mohon bantuanmu, kami mohon pertolongan dari penjaga alam," bisik Bayu, hampir tanpa suara. Angin tiba-tiba berhenti, dan suara lumpur yang biasa terdengar terus-menerus pun mendadak menghilang. Para warga yang berada di sekitar Bayu saling menatap dalam keheningan. Suasana berubah menjadi hening dan mencekam. "Bei, kau dengar itu?" tanya Nia dengan suara bergetar. Bayu mengangguk, matanya masih terpejam, mencoba merasakan lebih dalam. "Iya, sepertinya ada sesuatu di sini." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar pelan, seperti ada yang bergerak di bawah tanah. Para warga mulai panik, beberapa mundur ketakutan. Namun Bayu tetap bertahan di tempatnya, yakin bahwa inilah tanda yang ia tunggu. "Nia, kau lihat itu?" Pak Suryo menunjuk ke arah pusat semburan lumpur, dengan tangan gemetar. Dari dalam lumpur yang berwarna gelap, sebuah sosok besar perlahan muncul. Seketika, para warga terdiam. Sosok itu semakin jelas, dan terlihatlah tubuh ular yang luar biasa besar perlahan-lahan terangkat dari kedalaman lumpur. Ular itu memiliki sisik berwarna abu-abu yang menyatu dengan warna lumpur. Matanya berkilauan, memancarkan kekuatan dan keanggunan yang tak tertandingi. Ular raksasa itu berhenti, mengangkat kepalanya tinggi, memandang ke arah Bayu dan para warga yang ketakutan. Meskipun wujudnya mengerikan, ada ketenangan yang memancar dari mata ular tersebut. Seakan-akan ia memahami penderitaan dan permohonan mereka. Bayu berdiri, matanya tak berkedip, menatap langsung ke mata ular itu. "Terima kasih telah datang. Kami membutuhkan bantuanmu. Lumpur ini, bencana ini menghancurkan segalanya," ujar Bayu, suaranya bergetar penuh harap. Ular itu menunduk sedikit, seolah mendengar dan mengerti setiap kata yang diucapkan Bayu. Perlahan, ular tersebut mulai bergerak, melilitkan tubuhnya di sekitar area semburan, seolah-olah menciptakan tanggul alami dari tubuhnya yang besar dan kokoh. Warga yang menyaksikan kejadian itu terpana, merasa seakan-akan tengah berada dalam mimpi. "Nia, kau lihat itu?" bisik Bayu dengan air mata di matanya, tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Nia mengangguk, juga terharu dan takjub. "Aku tak pernah berpikir ini mungkin. Tapi dia benar-benar ada, Bei. Dia mendengar kita." Ular itu terus bergerak. Tubuhnya membentuk penghalang yang kuat di sekitar lumpur. Bayu dan warga lainnya berdiri dalam hening. Perasaan lega menyelimuti mereka, meskipun ketegangan masih terasa. Bayu akhirnya tersenyum, meskipun hatinya penuh emosi. "Mungkin, Nia, mungkin ini bukan hanya mitos. Mungkin alam memang punya caranya sendiri untuk melindungi kita." Nia tersenyum, memegang tangan Bayu. "Kalau kita punya penjaga sebesar dia, mungkin kita masih punya harapan." Malam itu, di bawah langit porong yang kembali hening, ular raksasa itu melingkarkan tubuhnya di sekitar semburan lumpur. Bayu, Nia, dan para warga berdiri menyaksikan dengan rasa takjub dan haru, menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Di tengah bencana yang selama ini mereka kira tak akan pernah bisa diatasi, alam ternyata memiliki sekutu yang tak mereka duga, seekor ular raksasa, sang penjaga dari masa silam. Bayu dan warga Porong terbangun pagi itu dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti area semburan lumpur, dan ular raksasa yang kemarin mereka panggil masih terbaring, melingkar di sekitar pusat semburan, membentuk penghalang alami yang kokoh. Sosoknya begitu besar dan tenang, seperti bukit abu-abu yang muncul dari dalam lumpur. Pemandangan itu membuat hati warga bergetar antara takjub dan harapan. Ular penjaga yang selama ini hanya dianggap mitos kini menjadi kenyataan, dan kehadirannya memberikan harapan baru bagi mereka. Pak Suryo berjalan mendekati Bayu dengan langkah pelan. Wajahnya yang biasanya penuh kecemasan kini sedikit berubah. Ada kilatan kepercayaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Bayu, anak muda, semalam kau melakukan hal yang luar biasa.
Kau telah memanggilnya, makhluk penjaga dari masa silam itu. Seandainya kakekmu masih hidup, dia pasti bangga. Bayu tersenyum lelah. Matanya masih terpaku pada ular raksasa itu. Pak, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Semua orang di sini menderita karena lumpur ini. Saya hanya ingin mencoba apa saja yang mungkin bisa menyelamatkan desa ini. Pak Suryo menepuk bahunya. Tidak ada yang salah dalam berharap, Bayu. Terkadang, itulah satu-satunya yang kita miliki. Tetapi, ingatlah, ular itu juga punya batas. Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan makhluk itu. Bayu mengangguk, memahami maksud Pak Suryo. Walaupun kehadiran ular raksasa itu sudah cukup menahan laju lumpur untuk sementara, semburan lumpur masih terus mendesak. Ular itu terlihat seperti tengah beristirahat, tetapi Bayu bisa merasakan kelelahan pada makhluk itu. Sisik-sisiknya tampak kusam, dan beberapa bagiannya terlihat berlumpur, seolah menyerap beban yang lebih berat dari sebelumnya. Nia mendekati Bayu dan Pak Suryo, membawa air minum yang dibagikan kepada para warga. Ia menatap Bayu dengan wajah khawatir. "Bey, kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Ular itu, dia tidak akan bisa selamanya menjaga semburan lumpur ini." Bayu menatap Nia dengan tatapan tegas, tetapi hatinya ikut tercampur dengan rasa cemas yang dirasakannya. "Aku tahu, Nia, tapi apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita sudah mencoba banyak cara, dan selalu gagal. Jika bukan karena ular ini, mungkin desa kita sudah benar-benar hilang di bawah lumpur." Suara gemuruh kecil terdengar dari arah ular, seperti desahan panjang. Ular raksasa itu membuka matanya yang berkilauan, seakan menyadari bahwa para warga memperhatikannya. Dengan gerakan lambat, ular itu sedikit mengubah posisinya, kembali menahan aliran lumpur yang mencoba merembes dari celah-celah di bawah tubuhnya. Bayu mendekati ular itu, mencoba berbicara seolah-olah makhluk itu dapat memahami kata-katanya. Terima kasih telah membantu kami. Kami tahu ini tidak mudah bagimu." Mata ular itu bergerak, menatap Bayu dengan tajam. Bayu merasakan sesuatu yang dalam dan misterius dari tatapan itu, seolah-olah ular tersebut berbicara melalui matanya. Tanpa suara, Bayu merasa seakan mendapatkan pesan dari makhluk itu, bahwa mereka harus menemukan solusi lain sebelum semuanya terlambat. Ular tersebut tampaknya menyadari bahwa kekuatannya tidak akan cukup untuk menahan semburan ini selamanya. Bayu mengangguk pelan, memahami isyarat itu. Ia menoleh ke arah Nia dan Pak Suryo, mencoba menyampaikan pesan yang ia rasakan. "Ular ini, dia ingin kita bertindak lebih jauh. Kita harus menemukan cara lain untuk menghentikan lumpur ini." Pak Suryo menghela napas panjang, ekspresi wajahnya berubah tegang. "Ini bukan hal yang mudah, Bayu. Apa yang bisa kita lakukan selain berdoa?" Bayu berpikir sejenak, mencoba mengingat semua cerita yang pernah ia dengar dari kakeknya. Kakek pernah bercerita tentang ritual lain, sesuatu yang bisa menenangkan alam jika dilakukan dengan niat yang benar. Mungkin, jika kita bisa memahami maksud dari alam ini, kita bisa membantu ular ini untuk menghentikan lumpur. "Ritual apa, Bey?" tanya Nia, matanya berbinar penuh harapan. "Ritual pengorbanan," jawab Bayu dengan suara pelan, seakan-akan kata itu berat untuk diucapkan. Dalam legenda kuno, ada keyakinan bahwa bencana seperti ini bisa dihentikan dengan pengorbanan besar. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang harus dikorbankan. Para warga yang mendengar pembicaraan itu mulai berbisik-bisik. Sebagian di antara mereka terlihat ketakutan, sementara yang lain menunjukkan keraguan. Pengorbanan adalah sesuatu yang mereka takutkan, tetapi di sisi lain, mereka tahu bahwa situasi ini tidak lagi bisa ditangani dengan cara biasa. Nia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan dirinya. "Bey, apapun itu, jika kita harus melakukannya, aku akan mendukungmu. Kita tidak bisa hanya diam saja, bukan?" Bayu menatap Nia, merasa terharu atas keteguhan hatinya. "Kau benar, Nia. Mungkin inilah satu-satunya cara. Tapi, kita harus benar-benar siap. Apapun yang kita lakukan, ini bisa menjadi langkah terakhir kita." Malamnya,
Bayu dan para warga kembali berkumpul di sekitar ular. Mereka membawa persembahan sederhana, makanan, bunga, dan lilin-lilin kecil. Udara malam terasa lebih dingin, dan bayangan ular raksasa yang melingkar di sekitar lumpur tampak semakin besar dan misterius dalam kegelapan. Bayu menyalakan sebuah lilin, lalu berbicara pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Jika memang ini adalah ujian dari alam, kami mohon beri kami petunjuk, ucapnya lirih. Suaranya bergema dalam keheningan. Pak Suryo berdiri di sampingnya, ikut memanjatkan doa dengan suara pelan. Para warga yang lain mengikutinya, menciptakan suara yang lembut dan penuh harapan. Mereka berharap bahwa suara doa mereka akan sampai kepada alam, dan memberikan mereka solusi yang mereka butuhkan. Bayu memejamkan matanya, membiarkan rasa cemas dan harapan bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah hembusan angin hangat yang seolah keluar dari dalam tanah. Matanya terbuka perlahan, dan ia melihat ular raksasa itu menggerakkan kepalanya ke arahnya, seperti memberikan sinyal. Tanpa berpikir panjang, Bayu berjalan mendekati ular itu, meskipun ia tahu bahaya yang bisa saja terjadi. "Apakah kau menunjukkan jalan?" tanya Bayu dengan suara gemetar. Ular itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu menundukkannya ke arah tepi lumpur, seolah-olah mengarahkan Bayu ke suatu tempat. Bayu mengikuti arah yang ditunjukkan, mengajak Pak Suryo dan Nia untuk ikut bersamanya. Mereka berjalan hingga mencapai bagian yang sedikit menjorok ke bawah, di mana lumpur tampak lebih tenang. Di tempat itu, Bayu merasakan getaran aneh yang merambat melalui tanah. "Apa yang kita lakukan di sini, Bey?" tanya Nia. Suaranya penuh ketakutan. Bayu menunduk, mencoba merasakan apa yang ular itu maksudkan. "Aku tidak tahu pasti, tapi kurasa kita harus menggali di sini. Mungkin ada sesuatu di dalam tanah yang bisa menghentikan semburan ini." Para warga lain mulai ikut membantu menggali dengan tangan kosong, berusaha sekuat tenaga mencari jawaban di bawah lapisan tanah yang dingin dan berlumpur. Mereka terus menggali, hingga tangan mereka terluka dan tubuh mereka kelelahan. Namun, rasa putus asa mengalahkan rasa lelah mereka. Mereka tahu, jika mereka berhenti, maka lumpur ini akan kembali mengalir, dan desa mereka akan hilang selamanya. Setelah beberapa jam menggali, Bayu dan warga lain tiba-tiba merasakan sesuatu yang keras di bawah tanah. Bayu berlutut, menggali lebih dalam, hingga ia menemukan sebuah batu besar yang berkilauan. Batu itu tampak seperti kristal yang memancarkan cahaya lembut, memberi kehangatan yang aneh di sekitar mereka. Pak Suryo mendekat, menatap batu itu dengan takjub. Ini adalah batu yang dipercaya sebagai penyeimbang alam. Mungkin inilah yang kita butuhkan. Bayu mengangguk, merasa bahwa mereka telah menemukan jawaban dari usaha dan doa mereka. Mereka mengangkat batu itu dan membawanya ke dekat ular raksasa yang masih berdiam di sekitar lumpur. Dengan hati-hati, Bayu menempatkan batu itu di tengah lingkaran ular. Saat batu itu menyentuh tanah, getaran kecil merambat, dan aliran lumpur perlahan melambat. Para warga menyaksikan keajaiban itu dengan mata yang tak percaya, menyadari bahwa mereka telah menemukan jalan untuk menyelamatkan desa mereka. Bayu merasakan air mata membasahi pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena harapan yang telah lama hilang kini kembali dalam bentuk sebuah batu yang memancarkan sinar keemasan. Suasana di Porong berubah drastis sejak penemuan batu penyeimbang itu. Setiap hari, warga berkumpul di sekitar batu dan ular raksasa yang setia menjaga aliran lumpur. Mereka mulai menyalakan lilin-lilin kecil di sekitar batu sebagai bentuk terima kasih dan penghormatan pada sang penjaga alam. Batu itu memancarkan cahaya lembut yang terasa menghangatkan hati mereka yang lelah dan ketakutan. Namun, di balik suasana penuh harapan itu, ada rasa khawatir yang terus menghantui mereka. Bayu dan Pak Suryo menyadari bahwa meskipun aliran lumpur melambat, mereka belum sepenuhnya bebas dari bencana. Beberapa hari setelah batu diletakkan, ular raksasa itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tubuhnya yang semula kokoh kini terlihat makin tenggelam dalam lumpur. Sisik-sisiknya mulai kusam, dan napasnya terdengar berat. Bayu sering melihatnya menggerakkan tubuh dengan susah payah, seolah-olah tenaga alamnya mulai terkuras.
Warga yang menyaksikan kondisi sang ular semakin cemas. Takut jika suatu saat ular itu benar-benar tak sanggup lagi menjaga mereka. Nia mendekati Bayu, memegang lengannya dengan erat. "Bei, apa yang akan kita lakukan jika ular ini tidak mampu bertahan lagi?" Batu itu memang membantu, tapi tanpa ular ini, lumpur pasti akan kembali mengalir. Bayu menghela napas panjang. Matanya menatap ular yang tengah berjuang keras di hadapannya. "Aku tidak tahu, Nia. Sepertinya ular ini sudah memberikan segalanya untuk menolong kita. Mungkin sudah saatnya kita mencari cara lain untuk menjaga batu ini tetap aman dan berfungsi tanpa bantuan sang ular." Pak Suryo yang mendengar percakapan mereka mendekat dan mengangguk. "Kita harus melindungi batu ini dengan cara kita sendiri. Jika ular ini sudah tak mampu lagi menahan lumpur, maka kita, manusialah yang harus melanjutkan tugasnya. Alam sudah memberikan bantuan terbaiknya. Sekarang giliran kita untuk menjaga apa yang tersisa." Bayu, Nia, dan para warga mulai memikirkan cara agar batu itu tetap terlindungi dan tak lagi membutuhkan pengorbanan dari sang ular. Mereka mulai membangun tanggul tambahan di sekitar batu, membuat penghalang dengan segala material yang bisa mereka kumpulkan. Batu itu diletakkan di pusat tanggul buatan mereka, seolah-olah menjadi inti dari perlindungan desa. Para warga bekerja tanpa kenal lelah, siang dan malam, mengukuhkan harapan yang mereka gantungkan pada benda berharga tersebut. Namun, di tengah kerja keras mereka, suatu malam terdengar suara gemuruh dari arah semburan lumpur. Para warga yang terlelap segera berlari menuju lokasi, diikuti oleh Bayu dan Nia. Setibanya di sana, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Lumpur kembali mengalir dengan deras, dan ular raksasa itu terlihat tak mampu menahan tekanan yang semakin besar. "Bei, lihat, ular itu. Dia tak kuat lagi." Nia berteriak dengan suara bergetar. Bayu mendekati ular itu, melihat tubuhnya yang mulai tenggelam dalam lumpur, seakan menyatu dengan bumi yang berusaha dihadapinya. "Tidak, kita tidak bisa kehilangan dia." Bayu berteriak, namun suara gemuruh lumpur menelan suaranya. Pak Suryo mendekat, menaruh tangannya di bahu Bayu dengan tenang. "Bayu, mungkin ini memang sudah waktunya. Ular ini telah memberikan segalanya, dan alam mungkin meminta kita untuk melepaskannya kembali. Kita harus berterima kasih dan merelakannya." Mata Bayu berkaca-kaca. Dengan hati berat, ia berlutut di hadapan ular itu, menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan. "Terima kasih. Terima kasih sudah melindungi kami selama ini. Tanpa dirimu, kami tak akan bisa bertahan." Seakan mengerti ucapan Bayu, ular itu menundukkan kepalanya, memejamkan mata besar yang berkilauan, lalu perlahan melonggarkan lilitannya di sekitar lumpur. Dalam keheningan yang dipenuhi kesedihan dan kekaguman, ular itu mulai tenggelam ke dalam lumpur, menghilang perlahan seolah kembali ke dalam bumi yang telah menjadi tempat asalnya. Para warga hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan pelindung mereka. Beberapa saat setelah ular itu tenggelam sepenuhnya, lumpur kembali mendesak, tetapi aliran tersebut berhenti tepat di tepi tanggul yang telah mereka bangun di sekitar batu penyeimbang. Bayu memandang lumpur itu dengan takjub. Seolah-olah ular tersebut, meski sudah kembali ke bumi, masih menjaga batu dan desa mereka dengan kekuatannya yang tersisa. "Akhirnya, mungkin inilah cara terakhirnya untuk melindungi kita," bisik Pak Suryo dengan air mata mengalir di pipinya. Hari-hari setelah kepergian sang ular terasa berbeda. Warga Porong menganggap tempat itu sebagai tempat suci, penuh dengan kenangan dan rasa hormat kepada makhluk yang telah berkorban demi keselamatan mereka. Mereka mulai menghias area batu dengan bunga-bunga dan daun-daun hijau sebagai tanda penghormatan. Setiap sore, mereka berkumpul di sana, mendoakan kedamaian bagi sang ular yang telah kembali ke bumi, serta meminta perlindungan bagi desa mereka. Bayu dan Nia sering duduk di dekat batu itu, mengenang peristiwa yang telah mengubah hidup mereka selamanya. "Kita tak akan pernah melupakan apa yang sudah dilakukan sang ular untuk kita, bukan?" ujar Nia dengan suara lirih. Bayu mengangguk, tatapannya lembut dan penuh rasa syukur. "Tidak, Nia, dia adalah bagian dari desa ini, bagian dari hidup kita. Kita akan menjaga batu ini sebagai tanda terima kasih dan menghormati pengorbanannya."
Warga Porong, dengan tekad yang kuat, menjaga batu itu dan tanggul yang telah mereka bangun. Batu tersebut menjadi pusat kehidupan baru bagi mereka, bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai simbol harapan dan kebersamaan. Generasi demi generasi, cerita tentang ular penjaga itu terus diceritakan, menjadi legenda yang hidup dalam hati setiap warga Porong. Tahun demi tahun berlalu, dan meski lumpur masih mengalir di beberapa bagian, tanggul yang mereka buat terus bertahan. Desa mereka tidak lagi dihancurkan oleh lumpur, tetapi berkembang menjadi komunitas yang saling mendukung, saling melindungi seperti yang pernah diajarkan oleh sang ular raksasa. Bayu, yang kini telah dewasa, sering membawa anak-anak desa ke tempat batu itu, menceritakan kisah tentang ular penjaga dengan penuh semangat. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, membayangkan sosok ular besar yang gagah berani melindungi desa mereka dari bahaya. Apa ular itu akan kembali lagi suatu hari nanti, Kak Bayu? Tanya seorang anak dengan penuh penasaran. Bayu tersenyum, menatap langit yang berwarna kemerahan di senja hari. Mungkin tidak, Nak. Tapi selama kita menjaga alam ini, menghargai apa yang telah diberikan, dia akan selalu bersama kita. Bukan dalam wujud yang bisa kita lihat, tapi dalam wujud lain yang menjaga desa ini tetap damai.